Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Nafa Barnatul Wahidah dari kelas 9J nomor absen 22. Soal pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu-Buddha. Perkembangannya hingga muncul aliran-aliran dan pandangan yang ada saat ini. Pengaruh budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Nomor 2, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? A. Untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam Nusantara dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. B. Peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW adalah peradaban yang paling sempurna, sehingga dapat kita jadikan pelajaran di masa sekarang. C. Sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang, yang akan mengetahui identitas, kebudayaan, dan sejarah peradaban Islam di Nusantara. Nomor 3. Jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. A. Teori Gujarat, yang menyatakan bahwa Islam masuk dan tersebar di Indonesia oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India. B. Teori Persia, menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh kaum Syiah Persia pada abad ke-7 Masehi. C. Teori Arab atau Mekah, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. D. Teori Cina, Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh perantau Muslim Cina. E. Teori Maritim, masuknya Islam ke Indonesia karena umat Islam memiliki keunggulan dalam menjelajah lautan. Nomor 4, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Surat Raja Sriwijaya, Makam Fatimah bin Malimun, Makam Sultan Malik As-Soleh, cerita Ibnu Battulah, cerita Marco Polo. Nomor 5, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam Nusantara. Tidak ada pembagian kasta Islam, upacara yang sangat sederhana, syarat untuk masuk Islam yang cukup mudah, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya berbicara panjang lebar, perkenalkan nama saya Princesa Rizai Favaresti, absen 23 dari kelas 9J. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditugaskan oleh Abil Mirullah SPDI, yaitu pertanyaan yang pertama. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Nusantara? Yaitu agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu-Buddha. Perkembangannya hingga muncul aliran-aliran dan pandangan yang ada saat ini. Pengaruh budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Dengan begitu, kita bisa bertindak lebih bijak terhadap perbedaan yang ada dalam Islam.
dan jika perlu mencari cara atau metode untuk mendorong perubahan pemahaman yang lebih dalam tanpa melibatkan konflik. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa Islam di zaman dahulu, dan juga kita dapat mengambil ibrah atau pengajaran yang dapat memperluas pengetahuan kita. Dengan begitu, kita juga bisa mendapat pahala. Yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yaitu, ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Dalam teori Gujarat dijelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Dilakukan oleh pedagang India Muslim yang berlayar ke Nusantara untuk berdagang. Yang kedua, pada teori Persia, menyatakan bahwa bangsa Persia lah yang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara pada masa itu. Yang ketiga, teori Cina. Teori ini menyatakan Islam masuk di Indonesia karena para saudagar Cina yang sejak dahulu kala dikenal para pedagang yang sangat mobile. Yang keempat, yaitu teori Mekah, mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah dari Mekah langsung. Proses ini berlangsung pada abad pertama atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Abdullah atau biasa disebut Hamka. Untuk pertanyaan keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi, adanya catatan sejarah kerajaan Cina yang menjelaskan adanya penyerangan kelompok orang-orang Tashi yang menyerang kerajaan Holing. Tashi adalah pasukan yang beragama Islam dan berasal dari Arab. Yang kedua, berita Choukoufei, adanya daerah berkuasaan tempat tinggal kelompok Tashi. Yang ketiga, makam Fatimah binti Maimun dengan bertuliskan huruf Arab di Gresik, berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang keempat, makam Sultan Al-Malik As-Soleh dengan batu nisan berangka 646 atau 1297 Masehi di Sumatera. Untuk nomor 5, yaitu jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, syarat cara masuk agama Islam cukup mudah karena hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dalam Islam tidak ada pembagian kasta, mau kaya ataupun miskin, semuanya derajatnya sama. Yang ketiga, upacaranya sangat sederhana. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rafli Fariansyah, kelas 9J, nomor absen 25. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas sejarah kebudayaan Islam yang telah diberikan. Langsung ke pertanyaan pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Jawabannya adalah agar dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu, Buddha, hingga muncul aliran-aliran dan pandangan yang ada saat ini, pengaruh budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Pertanyaan kedua, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Manfaatnya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul hasanah serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu, serta dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kebudayaan dan perjuangannya. Pertanyaan ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori 1, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melalui Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasha yang menguasai Selat Malaka pada saat itu.
Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori kedua, teori Persia. Umar Amir Hussein Jayaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad 13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Teori 3, teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, Raden Patah, Raja Demak adalah keturunan Cina. Teori keempat, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nomor 4, pertanyaan keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. 1. Makam Fatimah binti Maimun dengan batu nisyah bertuliskan huruf Arab di Gresik berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. 2. Makam Sultan Malik As-Saleh dengan batu nisan berangka 646 Hijriah atau 1297 di Sumatera. Yang ketiga, adanya persamaan budaya antara Islam Persia dengan Islam Nusantara seperti peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Nomor 5, pertanyaan 5, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. 1. Syarat untuk masuk agama Islam cukup mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nomor 3, tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Dalam Islam, miskin atau kaya semuanya memiliki derajat yang sama. Yang ketiga, upacara yang sederhana. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Revalina Rizky Fadilah dari kelas 9J nomor absen 26. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa kita perlu memahami sejarah? Kita perlu memahami sejarah agar kita dapat mengetahui perjuangan-perjuangan para khalifah pada masa itu dan agar kita dapat menjaga dan melestarikan agama Islam. Nomor 2, apa manfaat mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Untuk mendapatkan informasi tentang asal-usul khazanah serta keahlian bidang-bidang tertentu yang dimiliki oleh umat Islam pada masa terdahulu, serta dapat mendapatkan pelajaran dari kejadian dan perjuangan para khalifah pada masa itu. Nomor 3, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melalui Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam pada abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada masa. Yang kedua, ada teori Persia. Umar Amir Hussein Jayaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan yang berasal dari Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13 ajaran itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa tradisi yang sama antara Indonesia dan Persia menjadi salah satu penguat. Yang ketiga, ada teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, dan Raden Patah adalah keturunan Cina. Dan yang keempat, ada teori Mekah. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat besar untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7.
Hal ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nomor 4. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, makam Fatimah binti Maimun dengan batu nisan yang bertuliskan Arab di Gresik pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kedua, makam Sultan Malik Al-Soleh dengan batu nisan pada tahun 646 Hijriah atau 1297 Masehi di Sumatera. Yang ketiga, adanya persamaan kebudayaan Islam Persia dengan Islam Nusantara, seperti peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Nomor 5, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Syarat untuk masuk Islam cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada pembagian kasta di dalam Islam dan upacaranya sederhana. Sekian pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia, absen 27 dari kelas 9C. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Sebagai seorang muslim, haruslah kita memahami sejarah Islam Nusantara untuk mengetahui bagaimana para pejuang Islam menyebarluaskan agama Islam yang sampai sekarang banyak yang memeluk agama Islam. Apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Bermanfaat sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang, juga untuk mengetahui dan membandingkan antara peradaban Islam satu dengan yang lainnya. Jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gurajat, yang beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang dari Gurajat. Yang kedua adalah teori Persia, di mana Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Yang ketiga adalah teori Cina, berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Terakhir adalah teori Mekah, yang dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir Mekah. Jelaskan bukti-bukti maksudnya Islam ke Nusantara. Beberapa berita dari bangsa asing. 1. Hikayat dinasti Tang Cina. 2. Ajaib Al-Hind. Yang ketiga, Marco Polo yang menyebutkan di... Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya Salma Malia dari kelas 9C, absen 28, akan memberitahu jawaban yang dari soal yang ada pada Google Classroom. Yang pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah tentang perkembangan Islam di Nusantara? Supaya kita sebagai generasi muda mengetahui perkembangan Islam di Nusantara dari masa ke masa. Nomor 2, yaitu apa manfaat mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Yang pertama, mengetahui kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang kedua, mengenal wali-wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, serta dapat menambah wawasan kita terhadap sejarah perkembangan Islam. Jelaskan teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Gujarat dari India pada abad ke-13 melalui kontak langsung dengan kerajaan Samudra Pasha yang waktu itu menguasai Selat Malaka. Diperkuat dengan penemuan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorak Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Menurut teori ini yang
digagas oleh Umar Amir bin Husain dan Husain Jaja di Ningrat, berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang Persia yang saat ini kerajaannya mungkin ada di Iran. Pada abad ke-13, ajaran yang marak di Nusantara yaitu ajaran Syiah yang berasal dari Persia, diperkuat dengan adanya kesamaan antara Persia dengan Nusantara. Teori Cina, Slamet Mulyana dan Samanta Al-Qurtubi berpendapat bahwa kebudayaan Islam masuk ke Indonesia melalui masyarakat Muslim Cina yang bermigrasi dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9. Diperkuat oleh Raden Patah yang merupakan Raja Demak, ia adalah keturunan dari Cina. Teori Makkah, Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia pada abad ke-7. Diperkuat dengan perkampungan Arab di Barus Sumut yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh di Indonesia. Yang keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, bukti hikayat dinasti Tang di Cina. Tasi ditafsirkan oleh para ahli yaitu bangsa Arab. Disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 berasal dari Arab. Yang kedua, Ajaib Al-Hind, kitab yang ditulis oleh Budruk bin Syahriar tahun 390 Hijriah atau 1000 Masehi, berbahasa Persia, mencatat adanya kunjungan pedagang muslim ke Sriwijaya atau Zabaj. Yang ketiga, Marco Polo, seorang pedagang dari Vene yang sempat singgah di Perlak tahun 1292 Masehi. Di Perlak, ia menjumpai penduduk yang memeluk agama Islam dan para pedagang Islam yang berasal dari India yang sedang giat menyebarkan agama Islam. Yang keempat, Ibnu Batutah, seorang musafir dari Maroko yang singgah di Samudra mendapati penguasanya bermazhab Syafi'i. Hal ini menegaskan bahwa mazhab Syafi'i ada di Indonesia sejak lama dan akan mendominasi di Indonesia. Yang kelima, batu nisan bertuliskan huruf Arab yang ditemukan di lereng Gresik. Yang keenam, di pantai timur laut Aceh Utara ditemukan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang bercorak Gujarat. Yang ketujuh, serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan Jawa Timur yang menggunakan angka tahun Saka India dan angka Jawa kuno. Yang kedelapan, batu nisan Muslim kuno yang memiliki kesamaan bentuk batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat, ditemukan di Gresik yang bertarik 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Tanda sebagai makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nomor 5. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, kerajaan Islam yang berkembang pesat. Hal itu didasari oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya yang telah runtuh atau mundur. Yang kedua, penyebaran Islam dengan cara menarik. Di Indonesia, penyebaran Islam dengan cara yang menarik, contohnya melalui kesenian seperti wayang. Yang ketiga, tidak adanya pembagian kasta dalam Islam sehingga banyak masyarakat yang tidak iri. Yang keempat, karena masuk melalui perdagangan yang tentunya sangat erat dengan proses kehidupan masyarakat Indonesia. Karena perdagangan itu merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Kamilani dari kelas 9J absen 29. Nomor 1. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara?
agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu dan Buddha. Pengaruh budaya lokal dari peradaban sebelumnya menjadikan Islam di Indonesia memiliki hal-hal seremonial yang ada sekarang. Oleh karena itu, kita dapat bertindak lebih bijak terhadap perbedaan yang ada dalam Islam. Kita juga harus mencari cara untuk mendorong perubahan pemahaman yang baik tanpa menciptakan konflik. Nomor 2. Apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? 1. Untuk mengetahui sejarah dan proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. 2. Sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang juga di masa depan. 3. Untuk menggali dan meninjau kembali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kemajuan dan kemundurannya, sehingga kita dapat belajar dan menjadikan cermin bagi masa-masa sesudahnya. 3. Untuk mengetahui dan membandingkan peradaban Islam dengan satu dan yang lainnya. Nomor 3. Jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Kedua, teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini dicetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Ketiga, teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Keempat, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Nomor 4. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. 1. Hikayat dinasti Tang di Cina menyimpulkan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan pada abad ke-12 Masehi, melainkan pada abad ke-7 Masehi, dan berasal dari Arab langsung, bukan dari Gujarat, India. 2. Ajaib al-Hind. Kitab ini mengisyaratkan adanya komunitas Muslim lokal pada masa kerajaan Sriwijaya. Kata Zabaj diidentikan dengan kata Sriwijaya. 3. Marco Polo seorang pedagang dari Vene. Di Perla, ia menjumpai penduduk yang memeluk Islam dan juga banyak pedagang Islam dari India yang giat menyebarkan Islam. 4. Ibnu Battuta seorang musafir dari Maroko. Dalam perjalanannya ke dan dari India pada tahun 1345 dan 1346 singgah di Samudra.
Di sini ia mendapati bahwa penguasanya adalah seorang pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan mazhab ini sudah berlangsung sejak lama, yang kelak akan mendominasi Indonesia, walaupun ada kemungkinan bahwa ketiga mazhab Sunni lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hambali, juga sudah ada pada masa-masa awal berkembangnya Islam. Nomor 5. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Pertama, melalui perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Muslim yang telah lama melewati jalur pelayaran Indonesia. Kedua, budaya. Melalui budaya inilah Islam disebarkan. Pada zaman dahulu, banyak warga yang menggunakan sarana-sarana kebudayaan, tetapi yang bersifat menyesatkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Terkadang, media ini dijadikan sebagai media penyembahan terhadap dewa-dewa. Ketiga, pendidikan. Cara menyebarkan Islam di Indonesia pada zaman dahulu adalah melalui pendidikan. Pada saat itu, penyebaran diawali dengan membangun pesantren. Pembangunan pesantren ini dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan agama Islam, sehingga pendidikan pesantren tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan Islam di Indonesia. 4. Akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur kebudayaan lama untuk usaha penyebaran Islam. Misalnya menggunakan doa-doa dalam upacara adat seperti kelahiran, perkawinan, seni wayang, kulit untuk dakwah, dan sebagainya. 5. Perkawinan. Pedagang pada saat itu merupakan orang yang dihormati dan memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan penduduk pribumi menginginkan untuk menikahkan putri-putrinya dengan para pedagang tersebut. Dengan terlebih dahulu, mereka diislamkan. Cara ini merupakan langkah efektif karena adanya pernikahan ini akan terlahir seorang anak yang muslim juga. 5. Politik. Islamisasi melalui jalur politik dilakukan secara berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau raja masuk Islam, hampir dapat dipastikan bahwa rakyatnya juga masuk Islam, misalnya yang terjadi di Maluku dan Sulawesi. Hal itu terjadi karena masyarakat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap pemerintah, dan seorang raja akan menjadi panutan bahkan menjadi contoh bagi rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Zahra Ayu Azizah dari kelas 9J absen 31. Akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Kita harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam di Nusantara agar kita bisa mengetahui bagaimana agama Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu sedang identik dengan agama Buddha dan Hindu. Hingga akhirnya negara Indonesia bisa menjadi negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia. Manfaat dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini adalah kita bisa menambah pengetahuan tentang perkembangan Islam di Indonesia, asal-usul kebudayaannya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui peristiwa-peristiwa terdahulu dan mengambil hikmahnya. Ada 4 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang ke-1, teori Gujarat. Pada teori ini dijelaskan bahwa agama Islam dibawa masuk oleh pedagang dari Gujarat pada abad ke-13. Yang kedua, ada teori Persia. Pada teori ini dijelaskan bahwa agama Islam dibawa masuk oleh pedagang Persia pada abad ke-13. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya agama Islam ke Indonesia, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah dari Persia. Yang ketiga, ada teori Cina. Pada teori ini dijelaskan bahwa agama Islam dibawa masuk oleh
penduduk Islam Cina yang berimigrasi ke Nusantara pada abad ke-9. Yang keempat, ada teori Mekah. Pada teori ini dijelaskan bahwa agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Arab yang pada saat itu sedang semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7 Masehi. Selain 4 teori tadi, ada satu teori yang dikemukakan oleh guru besar UIN Syarif Hidayatullah, yaitu teori mata air, yang artinya agama Islam itu bisa masuk dari mana saja, seperti sumber-sumber mata air. Bukti masuknya Islam ke Nusantara adalah yang ke-1, ditemukan batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun di Gresik. Yang kedua, ditemukan batu nisan bertuliskan Sultan Malik As-Saleh dari Samudra Pasai. Yang ketiga, ditemukannya serangkaian batu nisan di Trowulan dan Troloyo di Jawa Timur. Yang keempat, adanya batu nisan Muslim kuno yang menjadi tanda makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditemukan di Gresik. Faktor-faktor yang memudahkan Islam masuk Indonesia adalah yang ke-1, cara masuknya cukup mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara di Islam itu gampang, mudah. Yang ketiga, tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Yang keempat, penyebarannya disesuaikan dengan adat dan tradisi yang ada di Indonesia. Yang kelima, dilakukan dengan cara damai. Yang keenam, pada saat itu, kerajaan Majapahit sudah runtuh. Jadi mempermudah agama Islam diluaskan. Segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Zaskia Akmali Abdullah, kelas 9C, absen 32. Saya akan menjawab soal-soal yang diberikan. Nomor 1, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Kita harus memahaminya agar kita mendapatkan pengetahuan, juga agar kita tahu asal-muasal Islam diterima oleh masyarakat di Indonesia. Nomor 2, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Kita menjadi tahu asal-muasalnya, kita dapat menambahkan pengetahuan yang lebih, kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Nomor 3, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 teori. Pertama, teori Gurojat, yang menjelaskan kedatangan Islam ke Nusantara sekitar pada abad ke-13 melalui para pedagang. Kedua, teori Persia, tertulis karena ajaran Murak pada saat itu adalah ajaran Syiah dari Persia. Juga ada kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia. Ketiga, teori Cina, migrasi masyarakat Muslim dari Kanton ke Nusantara. Hal ini dikuatkan oleh adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina. Keempat, teori Mekah, dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibagi langsung oleh musafir Arab pada abad ke-7. Nomor 4, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Ditemukan batu nisan bertulisan huruf Arab di lereng Gresik. Di Sumatera ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur. Batu nisan kuno ditemukan di Gresik. Nomor 5, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Syarat masuk agama Islam tidak berat, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.